Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Visitor Channel untuk mempelajari fisika. Oke, sekarang kita mempelajari tentang notasi ilmiah dan angka penting. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tonton video ini sampai habis, like dan share ke mana saja supaya channel ini lebih banyak menebar manfaat. Notasi ilmiah atau notasi baku itu adalah sebuah bentuk penulisan sebagai hasil kali bilangan real dengan bilangan 10 berpangkat dengan tujuan untuk menyingkat penulisan itu sendiri. Kalau saya buatkan rumus berarti begini, A kali 10 pangkat N, dengan A itu adalah bilangan real yang nilainya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, dan kita sebut sebagai mantisa. Kalau 10 pangkat N ini kita sebut sebagai ordo atau orde dengan N-nya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kan sama dengan 300 juta meter per sekon. Sangat cepat bukan ya? Nah, kalau kita tulis manual, tulis biasa berarti 30000 sebanyak 8 kali. Gitu kan ya? Sangat panjang, tidak cantik. Nah, biar kelihatan lebih keren dan lebih singkat, maka kita gunakan notasi ilmiah. Jadi penulisannya menjadi 3 kali 10 pangkat 8 karena nolnya tadi ada 8. Dengan 3 itu adalah mantisanya, 10 pangkat 8 itu adalah ordonya, gitu ya. Nah, contoh lagi, muatan elektron. Kalau teman-teman buka di buku, muatan elektron itu akan teman-teman ketahui sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Nah, penulisan tersebut menggunakan notasi ilmiah. Kalau misal tidak menggunakan notasi ilmiah, maka penulisannya menjadi 0,0000 sebanyak 19 kali, baru kemudian 1602 coulomb. Sangat panjang bukan? Tidak cantik, tidak keren. Maka biar lebih cantik, biar lebih keren, kita gunakan notasi ilmiah. Angka penting itu adalah semua angka yang dihasilkan dari pengukuran, termasuk angka terakhir yang disebut dengan angka taksiran atau angka yang perlu diragukan. Nah, misalkan begini, saya mengukur panjang sebuah benda menggunakan mistar. Telah kita ketahui bahwa skala terkecil dari mistar itu adalah 1 mm. Nah, hasil dari pengukuran saya itu menunjukkan panjang 2,5 cm, tapi ada lebihnya sedikit. Lebihnya itu enggak ada 1 mm, kira-kira setengah milimeter lah, kira-kira, ya kan ya, kira-kira setengah milimeter. Berarti penulisan saya itu menjadi 2,55 cm. Jadi 5 yang terakhir itu adalah angka taksiran. Aturan penulisan angka penting. Aturan dari penulisan angka penting ini ada 5. Yang pertama itu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 17,2, berarti dia punya 3 angka penting. 3 angka penting yaitu 1, 7 dan 2. Contohnya lagi 2,197, berarti dia punya 1, 2, 3, 4. Berarti dia punya 4 angka penting. Oke. Yang kedua, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal itu bukan merupakan angka penting. Contohnya 250, berarti dia punya 2 angka penting yaitu 2 dan 5. 2 angka penting. Contohnya lagi 2000 misalkan, 2000 berarti dia punya angka penting berapa? Ya, benar sekali, dia cuma punya 1 angka penting yaitu
angka 2 di depan. Nolnya ini bukan merupakan angka penting. Yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 1,50, berarti dia punya 3 angka penting, yaitu 1, 5, dan 0. 3 angka penting. Contohnya lagi 25,00, berarti dia punya 4 angka penting. 4 angka penting, yaitu 2, 5, 0, dan 0-nya lagi. Yang keempat, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri atau di kanan tanda desimal, bukan merupakan angka penting. Contohnya 0,001, berarti dia cuma punya 1 angka penting. 1 angka penting, yaitu satunya ini. 0,3 sebelum 1 ini bukan merupakan angka penting. Contoh lagi 0,341, berarti dia punya berapa angka penting? Ya, benar sekali, dia punya 3 angka penting, yaitu 3, 4, dan 1. Yang kelima, angka 0 yang terletak di antara 2 angka penting itu merupakan angka penting. Contohnya 2,09, berarti dia punya 3 angka penting. 3 angka penting. Nolnya ini dia akan diapit oleh 2 dan 9 yang merupakan angka penting. Berarti 0 di tengah itu juga termasuk angka penting. Contohnya lagi 60,09. Kalau kayak gini berarti dia punya berapa angka penting? Ya, benar sekali, dia punya 4 angka penting, yaitu 6, 0, 0 lagi, dan 9. Bisa dipahami ya? Nah, kalau angka penting itu tadi kita kalikan, kita bagi, kita jumlah, kita kurangi, maka hasilnya kayak gimana? Kalau angka penting tersebut kita jumlahkan atau kita kurangkan, maka hasilnya itu hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Ingat, hasilnya hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Contohnya 20,12 ini memiliki angka taksiran yang paling belakang, yaitu 2. Misalkan kita tambah dengan 22,6, maka angka taksirannya adalah yang terakhir, yaitu 6. Kalau ini kita jumlahkan, maka hasilnya berapa? 42,72. Hasilnya berarti dia punya 2 angka taksiran, yaitu 7 dan 2. Karena hasilnya hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, maka penulisan yang benar sesuai dengan aturan angka penting itu menjadi 42,7. Ini kita bulatkan ke bawah karena setelah 7 atau angka 2 ini dia kurang dari 5. Contohnya lagi, misalkan 14,5 kita jumlahkan dengan berapa ya, 1,278 misalkan. Oke, yang atas itu kan punya 1 angka taksiran yang paling belakang, yaitu angka 5. Yang kedua ini juga punya 1 angka taksiran yang paling belakang, yaitu angka 8. Kalau kita jumlahkan, maka hasilnya berapa? Oke,
15,778. Nah, ini kalau turun berarti 8 ini kan angka taksiran. Ini 7-nya juga angka taksiran, berarti 7 sebelahnya ini juga merupakan angka taksiran. Berarti yang bawah ini mempunyai 3 angka taksiran. Ingat, hasil hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Jadi, kalau kita tulis ini menjadi 15,8. Ya, ini kita bulatkan ke atas karena angka setelah 7 ini, yakni 7 yang ini, itu lebih dari 5. Kalau angka setelahnya itu lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Kalau kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jadi hasilnya adalah 15,8. Contoh yang pengurangan, 45,71 misalkan. Kita kurangi 2,2. 45,71, angka yang terakhir 1 ini adalah angka taksiran. 2,2 yang terakhir adalah angka taksiran. Kalau ini kita kurangi, maka hasilnya berapa nih? 1, 5, ini 3, ini 4. 43,51. Berarti 5 ini adalah angka taksiran, satunya juga angka taksiran. Karena hanya boleh memiliki 1 angka taksiran, maka penulisan yang benar itu menjadi 43,5. Ini kita bulatkan ke bawah karena angka 1 setelah 5 ini kurang dari 5. Gitu ya. Kalau perkalian dan pembagian, maka hasilnya itu hanya boleh memiliki jumlah digit sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Contohnya 20,12 kita kali dengan 3,0. 20,12 ini punya 4 angka penting, sedangkan 3,0 dia punya 2 angka penting. Kalau kita kalikan, hasilnya berapa nih? Oke, hasilnya adalah 60,36. Menjadi berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Aturannya hanya boleh mempunyai jumlah digit yang sama dengan angka penting yang paling sedikit, yaitu yang mana? Ya, yang ini 3,0, 2 angka penting. Jadi hasilnya juga harus 2 angka penting. Jadi penulisannya menjadi 6,0 kali 10 pangkat 1. Kenapa kok ditulis seperti ini? Karena harus 2 angka penting. Kalau begini kan angka pentingnya 6 dan 0. Kalau kita tulis 60, maka 0-nya ini tidak termasuk angka penting. Yang angka penting cuma 6-nya. Harus pakai notasi ilmiah. Contoh lagi, misal 60,5 kali 5,0. 60,5 dia punya berapa angka penting? Ya, dia punya 3 angka penting. 5,0 dia punya 2 angka penting. Kalau kita kalikan, ini nanti akan menghasilkan angka 302,5. Berapa angka penting tuh? 1, 2, 3, 4 angka penting. Tapi penulisannya harus sesuai dengan jumlah digit angka penting yang paling sedikit, yaitu 5,0, sebanyak 2 angka penting atau 2 digit. Jadi ini ditulis menjadi 3,0 kali 10 pangkat 2. Ini bisa dipahami ya. Nah, gimana? Sudah paham dengan notasi ilmiah dan angka penting? Oke, coba saya tes dulu. Ini nih, uang 10.000, dia punya berapa angka penting? Ya, benar sekali, dia cuma memiliki 1 angka penting, yaitu angka 1 di depan ini. Angka 0 yang mengikutinya dia bukan termasuk angka penting. Paham ya?
tes lagi lah. Nih. Uang 100.000. Dia punya berapa angka penting? Benar sekali, cuma memiliki satu angka penting, yaitu satu angka di depan ini. 0 yang mengikutinya dia bukan termasuk angka penting. Jadi 10.000 dia punya satu angka penting, 100.000 juga punya satu angka penting, sama-sama memiliki satu angka penting. Jadi coba mana uang 100.000 mu sini, saya tuker dengan 10.000, sama-sama punya satu angka penting kan ya? Mau? Iya. Oke, saya rasa teman-teman sudah memahaminya dengan baik, dan jangan lupa baca juga di blog saya di Pfister Channel. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini biar lebih menebar banyak manfaat.